Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas perbengkelan A izin mempresentasikan mengenai materi jenis-jenis pengelasan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nafsatul Munawaroh dengan NIM akhir 1002. Saya Safina Azahra dengan NIM akhir 1006. Yang pertama yaitu pengertian. Pengelasan merupakan proses penyambungan dua atau lebih bagian logam menggunakan panas tinggi sehingga material mencair dan menyatu ketika mendingin. Kemudian pengelasan menjadi teknik penting di berbagai industri seperti konstruksi otomotif, manufaktur, hingga perkapalan. Kemudian ada banyak metode pengelasan, namun 3 yang paling sering digunakan karena efisiensi, fleksibilitas, dan kualitas hasilnya adalah bagus. Yang pertama itu ada SMAW, yaitu teknik sederhana yang cocok untuk pekerjaan lapangan. Kemudian ada GMAW atau Gas Metal Arc Welding yang digunakan untuk sistem dengan kawat otomatis untuk kecepatan tinggi. Kemudian ada GTAW atau Gas Tungsten Arc Welding untuk pengelasan presisi hingga untuk kualitas terbaik. Nah, selanjutnya di sini ada pengelasan SMAW atau Shielded Metal Arc Welding, merupakan proses pengelasan busur listrik yang menggunakan elektroda terbungkus flux. Ketika elektroda terbakar, lapisan flux menciptakan gas pelindung dan terak yang mencegah logam cair bereaksi dengan oksigen dan nitrogen di udara. Dalam SMAW, elektroda berfungsi sebagai logam pengisi yang ikut mencair dan mengisi celah sambungan. Mesin las menyediakan arus listrik AC atau DC untuk menciptakan arc antara ujung elektroda dan logam dasar. Terak yang terbentuk melapisi hasil las dan harus dibersihkan setelah proses selesai. Teknik ini sangat adaptif karena dapat digunakan pada berbagai jenis logam seperti baja karbon, stainless steel, hingga besi cor. Selanjutnya yaitu ada bagian-bagian pada jenis pengelasan SMAW atau Shielded Metal Arc Welding. Yang pertama yaitu bagian elektroda coating atau lapisan elektroda atau flux yang fungsinya untuk pelindung dan pembentuk slug untuk menutupi hasil las. Kedua yaitu core wire atau inti elektroda, fungsinya untuk membangun kekuatan sambungan las. Yang ketiga, shielding atmosfer atau atmosfer pelindung yang fungsinya untuk melindungi logam cair dari oksidasi. Kemudian ada weld molten weld pool atau yang fungsinya untuk lokasi pencampuran logam dasar dan logam pengisi. Kemudian ada metal dan slug droplets yang fungsi utamanya untuk logam pengisi yang mencair. Kemudian ada solid fat slug atau untuk melindungi sambungan dari oksidasi selama proses pendinginan. Kemudian ada weld bead atau hasil las, yaitu fungsinya untuk hasil sambungan logam yang sudah mengeras setelah proses pengelasan. Kemudian ada base metal atau logam dasar, fungsinya untuk material yang disambung. Yang terakhir yaitu penetration depth atau kedalaman penetrasi yang fungsinya untuk kedalaman penetrasi sambungan. Selanjutnya di sini terdapat keunggulan dari SMAW atau Shielded Metal Arc Welding. Keunggulan SMAW diantaranya yaitu 1. Peralatan sederhana dan mudah dipindahkan, cocok untuk area tanpa akses listrik besar, tidak memerlukan gas eksternal sehingga lebih tahan terhadap angin dan cocok untuk pekerjaan luar ruangan. Yang ketiga, mampu mengelas material dengan ketebalan bervariasi dan dalam berbagai posisi, flat, vertikal, overhead. Perawatan peralatan murah dan mudah. Yang terakhir, sangat fleksibel untuk pekerjaan reparasi dan konstruksi ringan hingga berat. Selanjutnya ada jenis pengelasan GMAW atau Gas Metal Arc Welding atau MIG-MAG. Yang GMAW merupakan proses pengelasan dengan kawat elektroda yang keluar secara otomatis melalui torch. Selain itu, proses ini memerlukan gas pelindung yang disalurkan untuk melindungi logam cair dari kontaminasi udara. Kawat elektroda digerakkan dengan wire feeder membuat proses lebih cepat dan stabil. Kemudian gas pelindung terdiri dari
Kemudian ada MIG atau metal inert gas seperti argon untuk aluminium atau tembaga. Kemudian ada MAG atau metal aktif gas seperti karbon dioksida untuk baja karbon. Kemudian GMAW menghasilkan percikan yang sangat sedikit karena area las terlindungi gas. Umumnya digunakan dalam industrialisasi termasuk robot welding pada produksi mobil atau manufaktur massal. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dari GMAW atau gas metal arc welding, yang dimana diantaranya yaitu solid electrode wire atau kawat elektroda padat yang memiliki fungsi logam pengisi plus elektroda, shielding gas atau masukan gas pelindung melindungi kolam las dari udara, current konduktor atau penghantar arus mengalirkan arus ke kawat, kontak tip atau pemandu kawat dan kontak tip memberi arus dan memandu kawat, gas nozzle mengarahkan gas pelindung, gaseous seal atau perisai gas pelindung, lapisan pelindung di area las. Selanjutnya yaitu consumable electrode atau elektroda yang terpakai, elektroda yang mencair. Yang selanjutnya ada arc atau busur listrik yang memiliki fungsi panas pengelasan, weld metal atau logam las, fungsi hasil sambungan, base metal atau logam dasar, material induk, direction of travel atau arah pengelasan, memiliki fungsi arah proses pengelasan. Selanjutnya ada keunggulan GMAW yaitu kecepatan tinggi, sangat efisien untuk produksi volume besar. Kedua, hasil las lebih bersih dan minim pengolahan ulang. Ketiga, tidak perlu mengganti elektroda seperti SMAW sehingga lebih praktis. Kemudian cocok untuk material tipis karena panas bisa diatur dengan mudah. Kemudian sangat baik untuk aplikasi indoor dan pada lingkungan terkontrol. Selanjutnya yaitu jenis las GTAW atau gas tungsten arc welding. GTAW adalah proses pengelasan yang memakai elektroda tungsten yang tidak mencair. Logam pengisi atau filler rod dapat ditambahkan secara manual bila diperlukan. Proses ini menggunakan gas inert, biasanya argon, untuk perlindungan area las. Tungsten memiliki titik leleh tinggi sehingga tidak ikut mencair saat arc terbentuk. Operator mengontrol busur dan filler secara manual sehingga hasilnya sangat presisi. Cocok untuk material yang sulit dilas seperti aluminium, magnesium, stainless steel, titanium. Kemudian proses pembentukan las sangat bersih, tanpa percikan dan minim terak. Umumnya digunakan pada industri yang memerlukan kualitas tinggi dan tampilan estetis. Selanjutnya yaitu bagian-bagian GMAW atau gas tungsten arc welding. Yang pertama yaitu tungsten elektroda atau elektroda tungsten yang fungsinya membentuk arc dan tidak mencair. Kemudian ada elektroda holder atau pemegang elektroda, fungsinya untuk mengunci posisi elektroda. Kemudian ada gas passengers atau saluran gas yang fungsinya untuk menyalurkan gas inert. Kemudian ada electrical conductor atau penghantar arus yang fungsinya untuk menghantar arus listrik. Kemudian ada insulating sheets atau selubung isolasi yang fungsinya untuk melindungi dari sengatan listrik. Kemudian ada welding machine atau mesin las yang digunakan untuk sumber tenaga pengelasan. Kemudian ada inert gas supply atau tabung gas inert yang digunakan untuk menyediakan argon atau helium. Kemudian ada shielding gas atau gas pelindung yang fungsinya untuk melindungi kolam las. Kemudian ada workpiece atau material kerja atau base metal, fungsinya untuk material yang dilas. Kemudian ada filler metal atau kawat pengisi yang fungsinya untuk logam pengisi. Selanjutnya yaitu keunggulan GTAW atau gas tungsten arc welding. Yang pertama yaitu menghasilkan finishing terbaik, sangat rapi, halus, dan estetik. Kedua, kontrol proses lebih presisi, ideal untuk pipa tekanan tinggi dan komponen kritis. Ketiga, sangat baik untuk material tipis tanpa resiko deformasi berlebih. Keempat, minim cacat las karena gas inert memberi perlindungan sempurna. Dan yang terakhir yaitu cocok untuk aplikasi profesional seperti aerospace, alat medis, dan proyek presisi tinggi. Kemudian ada pemilihan jenis las. Pemilihan jenis las pengelasan harus mempertimbangkan yang pertama yaitu jenis bahan yang digunakan memiliki kebutuhan panas dan karakteristik
pengelasan yang berbeda. Pemilihan metode harus sesuai dengan sifat material agar tidak terjadi cacat las. Yang kedua yaitu ketebalan material. Material yang tebal membutuhkan proses las yang mampu menghasilkan panas besar dan penetrasi mendalam. Kemudian kualitas sambungan yang diperlukan jika membutuhkan hasil yang halus, presisi tinggi, dan minim percikan, metode seperti lastik lebih tepat. Kemudian lingkungan kerja atau indoor atau outdoor, pengolahan di luar ruangan dengan angin kencang sulit menggunakan metode yang memakai gas pelindung atau mic. Kemudian proses SMAW lebih stabil untuk kondisi outdoor. Yang terakhir yaitu waktu dan biaya yang tersedia, beberapa metode lebih cepat dan ekonomis seperti SMAW dan FJAW. Kemudian sementara yang lain membutuhkan waktu lebih lama dan biaya lebih tinggi namun hasil lebih halus yaitu pada pengelasan TIK. Kemudian pertimbangan ini membantu menentukan metode paling efisien sesuai kebutuhan. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.